Keputusan saya sudah. Bertepatan dengan kampanye 16 hari anti kekerasan seksual terhadap perempuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi merilis film pendek yang berjudul Demi Nama Baik Kampus. Film berdurasi 32 menit ini menceritakan Sinta Jacinta, mahasiswi semester akhir yang sedang menyusun proposal skripsi dengan tema penggambaran Kartini di media. Di hari di mana ia melakukan bimbingan, Ari Santoso, dosen pembimbingnya, melakukan pelecehan terhadap Sinta. Kejadian tersebut menorehkan luka dan trauma yang cukup dalam pada Sinta. Penyelesaian terhadap kasus pelecehan seksual tersebut menuai berbagai macam konflik yang menjalar pada kehidupan kampus. Film ini merupakan film garapan Kemdikbud yang berkolaborasi dengan sineas muda Indonesia, Aco Tenri, sebagai produsernya. Secara teknis, penyampaian pada film ini cenderung gamblang dan begitu verbal. Informasi terkait plot lebih banyak disisipkan pada percakapan, seperti adegan pembuka yang menunjukkan bahwa Sinta masih dalam tahapan awal penyusunan skripsi. Ini yang kita lihat di media tuh beda banget. Iya, cuma kayak perempuan penurut dan sopan gitu, dengan kebaya beludru dan kondeknya aja. Sementara kayak ide-idenya, kritik-kritik tajamnya, itu tuh nggak ditampilkan, bahkan dilupain. Kenapa? Ya kenapa? Iya, kenapa? Iya kan? Justru itu yang mau gue selidikin di skripsi gue. Dan nanti malam gue bakal bahas sama dosen pembimbing. Bentar, kok malam sih? Dari sini, saya sudah menangkap ada pertanda yang sengaja ditempatkan, seperti bagaimana kecurigaan Abi tentang pemilihan waktu malam hari tersebut. Abi dengan air muka yang sedikit resah, menawarkan Sinta untuk menemani. Namun, Sinta menolak sebab ia yakin akan baik-baik saja. Melalui percakapan ini, penonton jadi dapat melihat persona Ari sebagai dosen yang dikagumi di kampus. Bagi Riri, Ari merupakan dosen favoritnya. Kekaguman itu ia sisipkan pada kalimat di mana ia bahkan menyanggupi kapanpun semisal Ari memintanya untuk datang. Adegan ini dengan jelas mengantarkan penonton bahwa akan ada sesuatu yang terjadi antara kecurigaan Abi dan imaji Ari dalam kampus. Benar adanya, saat malam itu tiba, proses pembimbingan Sinta berlangsung dalam ruang dosen yang cukup gelap. Awal mulanya, Ari masih fokus pada pembahasan tentang proposal skripsi. Namun, pembicaraan itu mulai menyimpang tatkala Ari berpindah posisi di sebelah Sinta dan mengomentari hal-hal di luar batas, seperti bentuk tubuh Sinta dan sentuhan-sentuhan yang ia lakukan tanpa persetujuan. Sinta berontak. Ia berusaha menghindar dengan alibi pergi ke kamar mandi, namun terkejar oleh Ari. Dosen tersebut mengancam jika peristiwa malam itu Sinta ceritakan pada orang lain. Dari adegan tersebut, kita bisa tahu bahwa dalam kasus kekerasan seksual, relasi kuasa menjadi satu dari sekian pola yang hadir dalam pusaran kasus serupa. Adanya ketimpangan relasi antara pelaku dan korban, sebagaimana Ari diposisikan sebagai dosen, dan Sinta adalah mahasiswa, sehingga ada persepsi bahwa Sinta perlu tunduk pada Ari. Sebab Ari memiliki kuasa untuk berkehendak pada kelanjutan hidup Sinta khususnya dalam kampus. Kepemilikan terhadap informasi yang digenggam Ari sebagai seorang yang berada dalam otoritas kampus menciptakan relasi kuasa dengan ancaman-ancaman yang diperbuatnya. Kejadian tersebut menjadikan Sinta absen dalam kehidupan perkuliahan selama berhari-hari. Abi, teman dekatnya, menyadari hal janggal tersebut dan menghampirinya di kos. Sinta akhirnya menceritakan peristiwa yang dialaminya. Berdua, mereka berusaha untuk mencari penyelesaian dengan mengadukan kasus tersebut kepada rektor. Saat menjumpai kehadiran Ari yang duduk di samping rektor, Abi bertanya, Pak Rektor, apa Pak Ari harus ada di sini? hal itu sebagai pertanda bahwa ia mengkhawatirkan ketidaknyamanan yang ditimbulkan jika pelaku hadir di tengah-tengah mereka. Dialog selanjutnya merupakan cerminan bagi kasus-kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di kampus Indonesia. Pasalnya, pada adegan tersebut, Ari justru membelokkan kesalahan pada Sinta dengan tudingan bahwa Sintalah yang mencoba untuk menggoda Ari. Rektor yang dipengaruhi oleh pesona Ari sebagai dosen terbaik yang memiliki banyak kontribusi pada kampus tentu berpihak pada narasi tersebut. Penyelesaian itu berlangsung dengan panas. Saya sebagai penonton sukses dibuat jengkel oleh bagaimana Sinta dipojokkan untuk menandatangani persetujuan agar tuduhan tersebut dicabut dan sejumlah ancaman bahwa kampus akan menuntut balik sebab ia telah mencemari nama Ari dan juga kampus. Persis seperti judul film tersebut, Demi Nama Baik Kampus. Dalam kehidupan nyata, kisah-kisah serupa betul-betul terjadi dengan pola yang sedemikian miripnya. Tahun ini, sejumlah media seperti Tirto,
Vice, dan The Jakarta Post saling bekerja sama melalui tagar Nama Baik Kampus, sebuah tagar yang berupaya mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan perguruan tinggi. Pola-pola pada kasus tersebut kian menyerupai satu sama lain, di mana pihak yang lebih berkuasa menempuh cara-cara untuk memperpanjang durasi kasus dan memberikan sejumlah represi terhadap korban atas nama-nama baik kampus yang dijaga. Belum lagi, landasan hukum yang dimiliki Indonesia belum cukup berpihak pada korban. Sejak 2020, saat DPR menghapus RUU PKS dari daftar prioritas legislasi nasional, belum ada tanda-tanda negara bertindak atas kasus kekerasan seksual secara serius di mata hukum. Seolah menjadi oase di tengah padang pasir, hadirnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi memberikan sedikit ruang untuk bernapas lega bagi sivitas akademika yang selama ini was-was dilingkupi ketakutan atas terjadinya kasus serupa. Upaya yang dilakukan Kemendikbud baik secara regulasi maupun publikasi seperti menata bata di antara puing-puing yang telah runtuh. Pasalnya, lapisan persoalan tak hanya sekadar bagaimana film ini berupaya mendukung kampanye Permendikbud, melainkan ia menjadi terobosan bagi catatan sikap negara pada isu perfilman lokal. Pasalnya, sebelum reformasi, kontrol terhadap film dilakukan secara ketat. Sebuah skenario film sebelum diproduksi harus mendapat izin dari Direktorat Film dan film yang akan ditayangkan harus mendapat izin dari LSF dengan surat tanda lulus sensor atau yang kerap disebut dengan STLS. Kini di era reformasi, kontrol terhadap film, khususnya film religi atau genre lain, memiliki sepotong adegan menyangkut soal agama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Peran LSF tetap ada dan menjalankan fungsinya. Namun, kelompok-kelompok itu tak peduli jika film yang diloloskan LSF tak sesuai dengan paham dan selera mereka. Salah satunya terjadi pada film Tanda Tanya yang dibuat oleh Hanung Bramantyo pada tahun 2011. Film itu batal tayang atau diundur 1 tahun kemudian untuk meredakan suasana di sebuah stasiun televisi swasta. Film itu dianggap menyebarkan paham pluralisme. Film Naura and the Gang Juara yang dibuat oleh Eugene Panji pada tahun 2017 juga diboikot dan ditentang oleh sebagian kelompok Islam lainnya karena dianggap menyitrakan Islam secara negatif karena ada tokoh penjahat yang selalu mengucap istighfar. Meski film itu sudah mendapatkan STLS, tetap saja boikot dan cercaan jalan terus dan akhirnya mengurangi jumlah perolehan penonton. Tak hanya film yang syarat akan nilai agama, film-film dengan muatan seksualitas, LGBTQ+, yang masih dianggap tabu, mengalami pemboikotan, seperti pada film Kucumbu Tubuh Indahku, garapan Gari Nugroho. Alih-alih mengalami restriksi oleh birokrasi, film ini mendapat kecaman dari masyarakat. Sejumlah petisi online dilayangkan dengan tujuan pemboikotan film ini. Film yang menampilkan peleburan maskulin dan feminin dalam tubuh karakter utamanya dianggap mengangkat apa yang disebut mereka sebagai budaya LGBT dan ditampilkan secara berlebihan. Pun respon masyarakat terhadap Permendikbud nomor 30 sebetulnya tak mulus. Sejumlah pro dan kontra dengan gesit saling beradu sisi sebelum pengesahannya terjadi. Langkah Menteri Pendidikan menerbitkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menimbulkan polemik. Pemicunya adalah salah satu pasal yang dianggap sebagian kalangan melegalisasi perbuatan asusila dan seks bebas atau zina. Pihak yang tidak sepakat menginginkan pencabutan pasal ini, namun pihak yang setuju mengatakan pasal ini bisa melindungi korban dari tuduhan pelaku zina atau asusila dan berpihak kepada korban. Namun, meski menuai anggapan sedemikian rupa, mari apresiasi Kemendikbud atas upayanya untuk menegakkan keadilan dalam kasus kekerasan seksual. Hal ini seakan-akan menjadi pelecut bagi DPR, di mana justru unit yang lebih kecil membuka jalan dengan membabat semak-semak, sedangkan jalan utama sengaja dipenuhi batu-batu. Meski secara teknis, demi nama baik kampus begitu lantang dan terkesan naif dalam menyampaikan pesannya. Namun, kita perlu ikut mempertimbangkan bagaimana rekam jejak negara dalam menyikapi hal ini, termasuk bagaimana film menjadi sesuatu yang digarap langsung oleh tangan pertama bagi pemerintah, yang selama ini negara kerap dikenal sebagai sesuatu yang perlu dilompati sebelum membuat karya-karya dengan topik tak biasa.
Nama baik kampus menghembuskan sedikit angin segar. Ia menyorot bagaimana trauma dan perasaan pada korban kekerasan seksual, hal yang amat penting untuk ditampilkan mengingat bagaimana masyarakat perlu memahami betapa dalamnya luka yang ditorehkan oleh pelaku. Pada adegan-adegan di mana Satgas Kampus mengerti bahwa Sinta terlalu trauma untuk menceritakan kisahnya lebih dari satu kali misalnya, saya kira Kemendikbud cukup melakukan riset mendalam terkait bagaimana mengeksplorasi perspektif korban dalam isu kekerasan seksual, sehingga tak menjadikannya video promosi yang mementingkan regulasi semata. Nama baik kampus ialah pecutan kecil dari negara untuk negara, dengan harapan bahwa meski kita hanya memiliki sesuatu yang kecil itu, pelan-pelan ia dapat menggerakkan hal yang lebih besar.